Halo Nakama, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya di channel Nakama Review. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan anime Kimetsu no Yaiba episode 2. Buat kalian yang hobi menonton anime, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Mimin upload video terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke animenya. Siapkan segera posisi terbaik Anda. Hurra! Di dalam perjalanan menuju Gunung Sagiri, Tanjiro melewati lahan pertanian milik warga. Beberapa petani terlihat sedang melakukan aktivitasnya. Tanjiro pun melihat sebuah keranjang jerami milik salah seorang petani di sana. Dan dia pun berniat ingin membeli keranjang tersebut. Setelah membeli keranjang itu, Tanjiro pun memperbaiki beberapa bagian keranjang yang berlubang. Ia pun berencana untuk membawa Nezuko di dalamnya, sehingga mereka tetap dapat terus melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Sagiri di siang hari, tanpa perlu takut Nezuko terkena sinar matahari. Di malam harinya, mereka tetap melanjutkan perjalanan, dan mereka pun menemukan sebuah kuil yang kemungkinan ada orang di sana, dikarenakan lampu kuil masih menyala. Tetapi Tanjiro mencium bau darah yang masih sangat segar, dan mereka pun masuk ke dalam kuil untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di sana. Di dalam kuil, mereka menemukan iblis yang sedang memakan beberapa manusia. Saat iblis tersebut mengetahui kedatangan Tanjiro, iblis itu pun langsung menyerang Tanjiro hingga Tanjiro terhempas keluar kuil. Sementara itu, Nezuko sendiri menatap tubuh mayat manusia yang tergeletak di hadapannya dengan darah segar yang masih mengalir. Sontak saja hal itu membuat naluri iblis Nezuko pun segera bergejolak. Rasa lapar akan darah pun membuat Nezuko mengeluarkan air liur dari mulutnya. Selanjutnya scene berpindah memperlihatkan Tanjiro yang sedang didesak dan dicekik oleh iblis. Mendengar rintihan suara Tanjiro, Nezuko langsung datang sambil menendang kepala iblis itu hingga terlepas dari tubuhnya. Dan anehnya, iblis itu tidak mati. Justru sekarang ia menjadi dua bagian, bagian tubuh dan bagian kepala secara terpisah. Tubuh iblis itu menyerang Nezuko dan mendesak Nezuko sampai masuk ke dalam hutan. Sementara bagian kepala iblis tersebut menumbuhkan tangan dari lehernya dan menyerang Tanjiro. Saat diserang, Tanjiro pun membalas menyerang dengan menghantam kepala iblis tersebut dengan kepalanya sendiri dan melempar sebuah kapak yang membuat kepala iblis tersebut menancap di sebuah pohon. Setelahnya, Tanjiro menuju ke hutan untuk membantu Nezuko. Dia pun berhasil menjatuhkan tubuh iblis tersebut ke dalam tebing. Setelah menjatuhkan tubuh iblis ke jurang, mereka berdua pun kembali ke bagian kepala iblis yang tersangkut di pohon. Saat itu, Tanjiro hendak membunuh iblis tersebut dengan pisau selagi iblis tersebut masih kehilangan kesadarannya. Dan tiba-tiba, seorang lelaki tua misterius yang menggunakan topeng hadir di belakang mereka. Lelaki tersebut memberitahu bahwa Tanjiro tidak akan bisa membunuh iblis tersebut hanya dengan pisau biasa. Lelaki itu menyuruh Tanjiro untuk berpikir sendiri bagaimana cara membunuh iblis tersebut. Ya, pria tersebut adalah Sakonji Urokodaki. Namun Tanjiro sendiri belum mengetahui identitas pria tersebut. Akhirnya Tanjiro merubah rencananya.
Ia ingin menghancurkan kepala iblis tersebut dengan batu. Urokodaki memperhatikan tingkah Tanjiro dan terpancar aura kebaikan dari dalam tubuh Tanjiro. Bahkan terhadap iblis sekalipun Tanjiro masih punya hati. Urokodaki berpikir Tanjiro tidak akan pernah berhasil menjadi pemburu iblis karena ia tidak punya tekad. Tidak peduli apa yang Giyu katakan padanya, jika seseorang tidak mempunyai tekad dan nyali yang besar, maka itu tidak akan berhasil. Dan tidak lama setelah itu, matahari terbit. Iblis itu pun terbakar dan mati tanpa dibunuh oleh Tanjiro. Urokodaki memarahi Tanjiro dikarenakan keraguan Tanjiro saat ingin membunuh iblis sebelumnya, dan menyatakan bahwasanya tekad Tanjiro sangatlah lemah. Dan dia pun bertanya, bagaimana bila suatu saat nanti Nezuko sampai membunuh orang yang tidak bersalah? Apa yang akan dilakukan oleh Tanjiro? Tanjiro hanya bisa terdiam tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Melihat Tanjiro yang diam, Urokodaki menampar Tanjiro dengan keras dan mengatakan, harusnya kamu menjawab dengan tegas bahwa dia akan membunuh Nezuko dan melakukan seppuku. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Singkat cerita, Urokodaki memerintahkan Tanjiro untuk segera mengikutinya. Dia ingin menguji Tanjiro untuk melihat seberapa layakkah si Tanjiro untuk menjadi anggota dari pasukan pembunuh iblis. Setelah sampai di rumah Urokodaki, dia meminta Tanjiro untuk meninggalkan Nezuko di rumahnya saja dan kembali mengikutinya untuk mendaki Gunung Sagiri. Sesampainya di puncak gunung, Urokodaki menyuruh Tanjiro untuk turun gunung sebelum matahari terbit. Dan ternyata di gunung itu penuh dengan jebakan yang telah disiapkan oleh Urokodaki, sehingga membuat hal tersebut menjadi sangat sulit. Tanjiro mulai menuruni gunung sambil berlari karena waktunya tidak banyak. Menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam, Tanjiro dapat mencium bau beberapa jebakan yang terpasang. Ia bisa mencium aroma orang yang meletakkannya, sehingga mengetahui letak dan posisi dari jebakan tersebut. Namun, untuk melewati semua jebakan tetaplah sangat sulit. Beberapa kali terlihat Tanjiro terkena jebakan tersebut. Walau ia mengetahui posisi jebakan, tetapi ia butuh kecepatan untuk menghindarinya. Singkatnya, Tanjiro berhasil kembali tepat waktu dan selamat. Melihat hal itu, Urokodaki menjadi teringat akan surat yang pernah dikirimkan oleh Giyu kepadanya. Di dalam surat itu, Giyu menceritakan tentang kedua saudara tersebut. Dan Giyu pun meminta Urokodaki agar dia mau melatih mereka. Pada akhirnya, Urokodaki pun menerima Tanjiro sebagai muridnya. Dengan diterimanya Tanjiro menjadi murid Urokodaki, maka berakhir pula untuk alur cerita anime Kimetsu no Yaiba season 1 episode 2 ini. Dan bagi kalian yang senang dengan alur cerita anime, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat Mimin mengupload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Alright.